Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexia Sabitri Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan materi tentang membran sel. Membran sel secara umum adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Nah, membran sel berfungsi sebagai pembatas antara isi sel dan lingkungan luar sel, sebagai reseptor, kemudian sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, sebagai pengontrol transportasi zat dari dalam dan keluar sel maupun sebaliknya, sebagai pelindung sel, dan mempertahankan struktur sel. Nah, dapat dilihat dari gambar ini merupakan struktur membran sel. Terdiri dari lipid bilayer, kemudian transport protein, fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya, sistem transport membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Nah, lalu lintas membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Contoh dari transport pasif ini yaitu difusi sederhana, yaitu pergerakan zat ke segala arah hingga tersebar merata kepada seluruh area sel yang ada. Nah, ini dapat dilihat pada gambar contoh dari perpindahan zat dari sel satu ke sel lainnya melalui membran sel. Selanjutnya difusi terfasilitasi. Nah, difusi ini berbeda dari difusi sederhana. Difusi ini memerlukan bantuan protein integral sehingga dapat melakukan perpindahan. Nah, dapat dilihat dari gambar pada difusi ini zat tidak bisa melalui membran sel secara langsung dan harus melewati bantuan protein sehingga bisa berpindah. Kemudian osmosis merupakan difusi molekul air melalui membran sel permeabel untuk menyeimbangkan dua larutan yang berbeda konsentrasinya dari hipotonis ke hipertonis. Contohnya ini adalah molekul gula yang berpindah melakukan osmosis dengan berpindah dari hipotonis ke hipertonis. Nah, selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif ini berbeda dengan transport pasif karena transport ini bersifat tidak spontan. Nah, arah perpindahannya juga melewati gradien konsentrasinya. Contoh dari transport aktif yang pertama yaitu transport aktif primer dan yang kedua transport aktif sekunder. Nah, tanpa adanya transport aktif primer, transport aktif sekunder tidak akan terjadi. Pada gambar dapat dilihat di mana konsentrasi Na+ di luar lebih banyak daripada di dalam sel. Protein pembawa akan mengikat Na dengan molekul lain seperti gula dan asam amino secara bersama-sama dan kemudian masuk ke dalam sel. Seperti ini. Nah, setelah di dalam sel banyak ion Na+, maka transport aktif primer akan berlangsung. Nah, selanjutnya ada eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran zat dari dalam sel-sel kelenjar pada sekresi. Nah, ini contohnya saat pankreas mengeluarkan hormon insulin dengan cara eksositosis. Nah, pada gambar dapat dilihat saat membran sel mengikat molekul kemudian dikeluarkan dari sel. Selanjutnya, endositosis adalah pemasukan zat ke dalam sel. Endositosis ini mencakup fagositosis dan endositosis. Jika fagositosis memakan, maka endositosis adalah meminum. Nah, pada fagositosis ini dapat dilihat saat partikel padat dibungkus oleh membran sel kemudian dimasukkan ke dalam pakola makanan, kemudian nanti akan dicerna oleh lisosom, begitupun pinositosis. Namun pinositosis ini berupa cairan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini
terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang dilekati ribosom dan RE halus yang tidak dilekati ribosom. Fungsi dari RE yaitu sebagai pendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antar inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai alat transportasi zat dalam sel. Nah, pada gambar ini dapat dilihat RE kasar dilekati oleh ribosom dan RE halus tidak dilekati ribosom. Selesai sudah video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.